ya terutama milenial, generasi muda harus mulai bener gitu. Kita berikan, masa kita kalah sama Inggris sama Hong Kong gitu. Makanya podcast ini ada, Pak. Gitu ya. Iya kan? Inggris sama Hong Kong luar biasa loh. Iya, banget Pak. Gitu, keuangan syariahnya luar biasa. Iya. Ini kadang-kadang kan memang sedih. Nah, Ya, mau nggak mau. iya kan, mau nggak mau jadi iya, bos. betul. Nah, kalau cerita itu mimpi saya nih. Nah, paling seneng nih saya nih. Iya, potensi syariah Indonesia ini besar banget. Besar, besar-besarnya. Nggak ada yang meragukan, Pak. Iya. Iya, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Republika, kembali lagi di Podcast Duit, obrolan soal cuan-cuan barokah bersama saya Fuji. Dan saya Lida. Alhamdulillah ya, hari ini kita Happy. banget karena kita sekalian silaturahim. Betul. Kita kedatangan narsum yang teman-teman kayak udah familiar nih sama yang satu ini. Harus bawa drum kayaknya. Jeng. Salah satu newsmaker juga pada tahun 2019 kalau teman-teman bisa recap. Kita kedatangan komisaris utama Bank Jatim, Pak Suprajanto. Assalamualaikum. Salam sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Seneng banget kita kedatangan Bapak hari ini. Saya juga senang. Tapi deg-degan juga nih ya. Lama nggak podcast kayak gini. Gitu. Iya, kita yang deg-degan juga Pak ketemu. Iya, apalagi setelah sekian lama ya terakhir liputan sama. Alhamdulillah. Betul, sekarang di Bank Jatim ya. Di Pak, Bank ya? Jatim, komut di Bank Jatim sejak April 2021 kemarin. 2021. Iya. Alhamdulillah. Berarti last di BRI 2019 ya. 2022, sorry. 2022. 2019, kemarin April 2022 ya. 2022. Iya, Komisaris jadi utama ya setahun Bank ini lah. Ya, setahun ya. Gimana Pak? Alhamdulillah ya, karena sekarang posisinya di pengawas ya, di komut, jadi lebih sangat santai ya, karena kalau dulu ditekan ya, sekarang ganti neken. Sekarang menekan. Sekarang neken, iya. Alhamdulillah. Karena kan apapun Jatim ini kan gerbang Indonesia Timur ya. Betul. Potensinya luar biasa, sangat luar biasa dibandingkan dengan kalau bicara provinsi ya. Mungkin ya Jakarta lah yang Jakarta juga mungkin saya nggak tahu kalau IKN pindah karena agak bergeser juga. Mungkin malah justru Jawa Timur nanti ke depan. Jadi sebagai provinsi yang potensinya luar biasa tentu BPD-nya juga harus luar biasa. Ini yang terus akan kita dorong ke arah sana. Update-nya gimana sih Pak BJTM kemarin, apalagi habis RUPS kan? Ya, Kemarin banget. memang kalau dari sekarang kan kita masih nomor 2 setelah BJB ya, Ya. Bank Jabar. BJB itu aset di 170-an triliun, kita masih 103 triliun gitu. Memang ambisi sih, pengen nomor 1 ya. Karena kalau dari potensi tadi ya, sampaikan luar biasa. Mulai dari perbatasan Jawa Tengah ke timur ya, itu luar biasa. Dan justru sekarang potensi itu banyak dinikmati oleh ya Bank Himbara, Bank swasta, BPD lain juga. Bank Jabar ada cabang di situ, DKI ada, bank-bank kecil ada di sana gitu ya. BPD seperti BPD Papua kalau nggak salah juga ada di sana. Jadi ini yang harus benar-benar kita encourage ya untuk menjadi sesuatu yang kita bisa manfaatkan peluangnya. Gitu. Number 1 ya Pak, tujuan utamanya. Insya Allah, tapi ya tentu yang kita kejar kan terus lari terus ya. Nah ini yang kita harus bagaimana mengupayakan untuk sesuatu, terutama akselerasinya, kemudian pembenahan di teknologi. PR-nya banyak banget di Bank Jatim. Internal mungkin ya Pak, dari internal Ya, internal, betul. macam-macam. Karena ya maklumlah mungkin hampir sama. Selama ini kan kita di zona nyaman gitu ya. Jadi funding sudah banyak dari Pemda-Pemda ya. Kemudian juga lendingnya juga ketergantungan konsumer, kredit ASN dan seterusnya. Nah ini terlena di situ gitu. Sehingga
untuk memanfaatkan peluang yang di luar itu agak kurang ya. Padahal aduh udah deh. Sebenarnya luar biasa gitu. Kayaknya Bapak very eager ya untuk bisa mengejar nih. Iya. Soalnya terbiasa nomor pertama soalnya. Iya. Iya. Dan ini yang terus akan kita dorong. Oleh karena itu kita lebih banyak organic growth dulu ya, karena Oke. memanfaatkan potensi tadi. Apalagi Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya luar biasa ya. Kalau nggak salah Bagus. tahun kemarin itu di catatan saya ya itu pertumbuhan ekonomi 5,34%. Ya, padahal Indonesia 5,31%. Di atas. Ya, kemudian Jawa Timur itu 13,98% itu kontributor PDB Indonesia, PDRB Indonesia. Lumayan. Luar biasa. Ini yang sebetulnya men-challenge saya pribadi ya untuk bagaimana mendorong manajemen ya BOD untuk ayo dong berubah gitu. Oleh karena itu kita juga menjalankan 5 transformasi ya. Oke. Mulai tahun ini. Jadi kita rombak struktur organisasinya ya. Kita lebih ke depan ini lebih ngisi kelemahan-kelemahan itu mungkin dengan beberapa pro hire ya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka. Ini yang kadang-kadang berat ya. Berat karena ya agak sedikit resistensi kan. Maklum lah di internal kan seperti itu. Pengennya kan mereka gitu. Tapi itu nggak ada. Kemudian kita coba, kan selama ini nggak ada SCVP ya. Jadi BOD minus apa setengah mungkin ya. Kalau di BUMN direktur non rups gitu loh. Iya, ini seperti juga. Jadi SCVP ini ada 5 nanti yang kita ini ada consumer, kemudian ada SCVP korporasi, kemudian transformasi, kemudian ada SCVP jaringan layanan. Ini yang selama ini harus kita dorong. Kemudian juga ada syariah tadi yang serangan kan masih pemimpin divisi ya yang megang syariah. Kita akan coba SCVP terus kedepannya akan kita dorong untuk menjadi lebih tumbuh karena potensi syariah juga luar biasa. Kayaknya bakal punya direksi sendiri ini. Iya. Jadi ini tadi itu sebagai salah satu cara untuk transformasi ya Pak, keluar dari zona nyaman yang tadi Bapak sampaikan ya. Apa aja Pak selain itu? Jadi ada 5 transformasi, 5 pilar ya. Satu tadi struktur organisasi kita rombak. Dan bukan hanya di level atas, tapi juga cabang sampai dengan kantor kas kita juga benahi. Kemudian juga dari sisi SDM-nya dan seterusnya. Kemudian yang kedua human capital ya, transformasi human capital. Ini juga kalau dulu entry gate dari mana juga masih belum tertata ya. Ini kita mulai tahun ini kita rekrut ODP. ODP pun nggak punya kita. Ya, jadi kita mulai ODP, terus kemudian juga tadi pro hire hal-hal yang kita masih lemah, masih sources kita di dalam nggak ada ya. Kita pro hire mungkin juga agak lumayan banyak ya. Tapi pro hire untuk kontrak ya, saya nggak mau. Saya bilang sama direksi jangan langsung pegawai tetap, tapi kita kontrak, kita coba untuk bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi yang besar. Dulu ya Pak. Gitu, intinya itu. Kemudian juga kita transformasi yang ketiga itu rule making rule. Ini penting banget ya, karena aturan main di kita masih banyak yang harus kita review, kita benahi. Ya. Bahkan ada hal yang mohon maaf nih tidak common di industri gitu loh, di perbankan gitu, kayak segmentasi dan sebagainya. Jadi segmentasi kredit, terus kemudian penetapan SOP dari berbagai macam bisnis yang ada gitu. Ini masih relatif ya, kita harus kita itu ada 100, kalau nggak salah kemarin ada hampir 190-an lah yang kita mau review lagi SOP. Bahkan akan bertambah ya, akan bertambah menjadi lebih banyak lagi. Terus kemudian
tadi Ketiga. tadi kan struktur, kemudian human capital, nah kebijakan. kemudian digital banking. Oke. Ini Harus banget ini. harus. Oh nggak mau soalnya Pak ini. Ini harus ya, karena ke depan ini memang ya kalau tidak ke arah sana ya kita akan ketinggalan Iya. ya. Akan ketinggalan, ujungnya ya turun jadi BPR kan gitu ya. Nggak mau kita. Jangan sampai. Nah ini, dan potensi itu besar ya, karena ujungnya yang akan kita bangun kan ekosistem ya, dengan digitalnya ekosistem. Nah, kalau kita bangun ekosistem dengan potensi yang ada di Jawa Timur ya, waduh itu mungkin ibarat kue itu mungkin kita nggak bisa telan semua juga gitu loh. Oke, Gitu. saking gedenya itu Saking gedenya. Sekarang baru bagian kecil banget yang kita nikmati itu. Nah, terakhir adalah aksi korporasi. Oke. Seperti kemarin kita sudah mau kolaborasi dengan NTB Syariah. Ya. Nah, salah satu Gitu. itu tuh berarti. Iya. Ini salah satu langkah untuk Iya. prepare untuk spin off itu ya Pak, spin off UUS, ya. Jadi mungkin masih agak perlu proses untuk ke sana. Jadi kenapa kita tadinya mau langsung di RUPS kemarin yang kita putus adalah KUB ya. Tapi ternyata proses di OJK itu ketika kita cantumkan di RBB, ya itu harus KUB langsung gitu lah. Kemarin pencantuman di RUPS tahun kemarin itu kita masih penyertaan gitu. Penyertaan modal gitu. Nah ternyata nggak boleh langsung. Nah makanya kemarin kita coba tetapin dulu penyertaan. Nah proses sebenarnya due diligence sudah hampir selesai ya. Ini tinggal kita nunggu beberapa profesional due diligence seperti legal dan sebagainya yang belum selesai. Kemudian kemarin juga saya minta masuk di due diligence untuk yang konsultan untuk yang ahlinya teknologi karena penting ya. Saya juga nggak tahu teknologinya seperti apa. Karena justru ke depan ini yang berbahaya kan justru teknologi itu mungkin resikonya lebih besar daripada kredit gitu loh. Iya kan, salah sedikit jebolnya gede Iya, luar langsung. biasa ya. Dan ini kan faktor reputasi kan. Betul. Ini yang terus kita coba benar-benar dalami dulu. Oleh karena itu mungkin Agustus kita RUPS lagi ya, luar biasa untuk KUB-nya. Gitu, untuk KUB-nya. Dan setelah KUB, karena sebenarnya di NTB ini prosesnya udah jauh ya. Bahkan di sana itu kita sudah nanti bisa PSP dan seterusnya gitu. Nah ini mereka sedang proses terakhir itu perubahan untuk perdanya. Ya, katanya sih sebulan 2 bulan ini selesai gitu. Jadi kalau udah seperti itu, tinggal kita internal kita ya. Kalau kita putus KUB, nah kami akan mendorong UUS-nya untuk jadi lead-nya kan. Tapi kan harus juga jadi boost dulu kan. Iya, mau nggak mau. Iya kan, mau nggak mau jadi boost. Betul. Nah kalau cerita itu mimpi saya nih. Nah, paling seneng nih saya nih. Iya, potensi syariah Indonesia ini besar banget. Besar-besarnya. Nggak ada yang meragukan, Pak. Iya, tetapi ini saya juga heran ya, kita baru 10% lebih sedikit loh. Iya. Lebih sedikit share-nya. Pangsa pasarnya itu, ini kan aduh ironis ya, jadi Gemes ya Pak? gemes, potensinya gede tapi market share-nya masih kecil banget gitu. Nah, apalagi kalau saya lihat dari sisi surveinya OJK ya, yang terkait dengan literasinya sendiri masih sangat rendah kalau nggak salah 11 sekian persen gitu. Inklusinya agak sedikit lebih gede kan gitu ya. Nah, ini kan mengisyaratkan bahwa saya nggak tahu, mungkin salah kalau saya bicara kok tidak serius semua bergerak gitu ya. Tapi kita mau iya kan, tapi kan mestinya kan marilah sama-sama gitu loh. Marilah kita sama-sama, jadi jangan hanya sekedar ayo ada mes, tapi kalau saya masalah ekonomi syariah dan sebagainya,
apa gitu loh, ya. Apa yang harus kita perbuat untuk ini. Nah, yang sekarang yang saya lihat karena tadi literasi masih lebih rendah dari inklusi, sehingga orang itu hanya sekedar ke syariah itu keyakinan agamanya ya. Gitu. Jadi bukan melihat benefit keunggulan sama value-nya ya. betul gitu loh. Ya mestinya ya kita berbenah ya, lebih meyakinkan ke mereka baik yang terkait dengan produk, ya produk-produk syariah, kemudian juga kenyamanan, keamanan. Ini kan seolah sekarang belum memperlihatkan ke arah sana ya, bahwa di sana itu lebih aman loh, apalagi dari sisi keyakinan agama kan. Syariah compliance-nya lebih terjaga ya Pak. Betul gitu. Terus ya sekarang kita buat nyaman, kita buat aman, kita buat teknologinya juga nggak kalah menarik gitu, sama bank konvensional gitu. Nah ini harusnya kan saya mendorong itu. Nah tentu sosialisasi ya ini harus terus menerus dan ya terutama milenial, generasi muda harus mulai bener gitu. Kita berikan, masa kita kalah sama Inggris sama Hong Kong gitu. Makanya podcast ini ada Pak. Gitu ya. Iya kan. Inggris sama Hong Kong luar biasa loh. Iya banget Pak. Gitu, keuangan syariahnya luar biasa. Ini kadang-kadang memang sedih. Nah, kita akan mulailah Bang Jatim ini untuk mendorong syariahnya juga. Bayangin aja, ada ribuan pesantren di Jawa Timur. Nah, banget, itu banyak banget. Ya, kalau kita bicara santrinya kan jutaan. Iya. Ya, belum alumni-alumninya bener, Pak, keluarga ya, alumninya. Trickle down-nya kan gila gitu loh. Aduh, ini yang makanya kemarin kita udah launching kan tabungan santri dan sebagainya. Tapi ya tadi, karena kita masih UUS, jadi keterbatasannya banyak. Sebetulnya juga DPRD Jawa Timur sudah menyetujui untuk tambahan modal sebetulnya untuk jadi. Tapi kita juga masih nunggu ya, kan ini sebentar lagi juga ada POJK baru katanya yang mengatur tentang ini. Nah, kita sambil menunggu apa sih yang ada di itu. Iya, isinya nanti apa dan seterusnya supaya kita juga bisa bergerak lebih pasti ya ke depan. Yang menarik kemudian tadi soal digital banking nih Pak. Kalau untuk BJTM sendiri mau kayak apa Pak digital banking yang di Yang konven dulu ya. Iya. Yang konven. Kan biasanya kalau yang konven udah maju syariah ikutannya bank Pak. Iya, biasanya leveraging soalnya modelnya. Bisa dipakai juga. Ada memang kita masih ketinggalan lah dibandingkan dengan bank himbara dan swasta besar gitu ya. Oleh karena itu makanya kemarin direksinya kan kita rekrut juga orang yang sudah paham. Dulu bekas direktur BRI lah saya. Direktur teknologi. Tinggal nyolek aja ya Pak itu. Nah, direktur teknologinya BRI tahu paham persis lah karena dia juga backgroundnya juga sebelum direktur BRI juga kepala divisi teknologi di BRI gitu. Jadi ini yang kita akan benahi ya. Ada beberapa hal yang saya harus lihat catatan dikit kalau ini karena urusan teknologi saya nggak mau salah gitu. Jadi pertama innovation streamline-nya ya ini kita akan beresin, kemudian otomasi untuk bisnis prosesnya. Aduh sekarang memang masih ya jauh lah kita ya. Kita akan benar-benar kita bikin otomasi ya bisnis prosesnya sehingga segala hal segala macam itu ya udah lewat gadget dan sebagainya. Nasabah juga nggak usah datang ke bank, tinggal lewat handphone ya, lebih nyaman. Kemudian tentu yang lebih ini adalah service excellence ini yang kita rapiin betul gitu ya, biar minimal samalah dengan himbara gitu. Kemudian juga optimalisasi untuk IT foundation-nya. Kemudian juga ini yang penting, security sistemnya ya. Oh ini penting banget, back end dari betul. IT adalah security-nya. Makanya ini saya selalu tekankan sama direktur IT-nya jangan malu-maluin loh, saya bilang gitu. Ayo harus cepat-cepat, jangan terlalu ngirit karena IT juga nggak boleh ngirit. Betul. Ya, belanja IT itu kalau ngirit tanggung, jebol malahan gitu. Saya bilang
pokoknya kita semua sumber daya kita kerahkan untuk bagaimana IT-nya menjadi lebih ini. Kemudian untuk customer experience juga kita modernisasi ya, kita buat nyaman, gampang dan seterusnya, cepat dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah ini juga penting ya, karena ini tidak boleh kita tinggalkan. Kita provide intelligent business ya, jadi terutama yang terkait dengan cabang, kemudian divisi-divisi, ya, supaya benar-benar penetrasinya itu jelas nanti, lebih kurang gitu. Menyeluruh ya, berarti memang secara digital. Iya, ini udah karena memang mau tidak mau ya, suka tidak suka kita harus. Benar. Bapak jangan malu-maluin gitu ya. Iya, jadi jangan kok kita gembar-gembor, ayo dong ke Bank Jatim. Iya, tapi ternyata mobile bankingnya masih lemot misalnya, terus nggak akurat, terus ngajuin loan juga masih harus datang, ya. Terus masih lama gitu. Ya one day service lah paling nggak kan. Gitu. Kalau mobile banking lemot, saya ganti bank Pak. Betul, iya. Harus dong. Hukumnya sekarang jelek ya ganti yang lain, banyak kok yang lain kan gitu ya. Oke. Tuh, menarik banget ini obrolan sama Pak Masih Supra. banyak yang pengen ditanyain. Ya, dan mohon dukungannya Republika untuk support kita terus ya. Jadi Bank Daerah ini kebanggaan daerah ya. Nantinya harapan saya juga menjadi kebanggaan nasional dan ujungnya nanti saya pun juga tidak salahnya kalau Bank Jatim juga mimpi jadi bank global ya. Boleh dong Pak. Karena iya itu kalau semua udah kuat ya kita harus ekspansi lebih luas. Paling enggak ke yang dekat lah Timur gitu ya. Gitu Mbak ya. Terima kasih banyak. Makasih, saya juga makasih sudah diundang ke sini. Terima kasih. Ya. Obrolannya menarik banget ya. Iya. Teman-teman, obrolan kita ternyata menarik banget sama Pak Supra ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita obrolin tadi nih sama Pak Supra bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita berharap ini jadi insight juga nih buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap stay tune di podcast kita, Podcast Duit, obrolan soal cuan-cuan barokah bersama saya Fuji. Dan saya Lida. Terima kasih. Nanti boleh say hi di bawah. Ya, say hi ke Pak Supra nih kalau yang kangen ya. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tetap sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.